warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada motor Scoopy nih. Ini motor Scoopy mau saya ganti kiproknya teman-teman. Jadi permasalahannya dia udah 2 kali akinya dipulihin ya. Sampai diganti tapi turun ngedrop lagi dia. Dan ini masalah sistem kelistrikannya, bagian pengisiannya udah error. Jadi ini kita ganti kiproknya, yang saya pakai kiprok ori nih, yang punya KVB ya. Harganya barangnya kecil-kecil gini tapi dia cukup nguras kantong nih bagi yang nggak punya duit. Kalau yang punya duit mah aman, tenang aja. Ini saya minta yang ini, jadi sama ini punya KVB itu kode vario ya, jadi kita pakai yang KVB karena ininya sama. Kiproknya ini hijau, jadi ini tinggal PNP ya, jadi tinggal langsung colok aja ini. Jadi di sini masalahnya teman-teman, di mana motor ini karena yang bawanya perempuan itu pengennya langsung starter, langsung hidup. Di sini dia nggak bisa mau nyetater, nggak bisa. Ini akinya ngedrop dia turun. Tuh. Isinya udah nggak kuat, jadi buat tekanan ininya harusnya kurang. Jadi isi akinya itu nggak mau ngisi ya, turun lagi. Jadi kita ganti kiproknya. Sementara jalur-jalurnya itu dia pas dikontrol itu udah nggak ada masalah ya dari jalur-jalurnya. Ini begini ya teman-teman cara lakukan pengecekannya. Kita pakai akinya dulu untuk melakukan pengecekan jalurnya. Untuk ini biasanya bermasalah pengisian. Kalau spoolnya normal itu maka kita cek bagian kabel merah nih. Ini nyala tanda jalur dari output kiprok, outputnya kiprok setelah kabel putih ya, kabel dari spool itu jalurnya terhubung ya buat ke arah aki. Artinya untuk melakukan pengisian seharusnya terhubung, tapi hidupnya dia tidak mau ngisi. Jadi seperti nggak ada respon ya, outputnya itu output kiproknya nggak keluar. Sementara untuk melakukan pengecekan voltase spool ini, kabel putih ya pengisian, ini motornya harus hidup dulu karena spoolnya harus berputar dulu magnetnya itu. Jadi kita hidupkan dulu. Jadi kalau motor hidup kayak gini, dia hanya mengandalkan dari pengisian dari isi aki ya, bukan dari kiprok. Kita hidupkan dulu. Ini motornya hidup ya teman-teman. Jadi kalau hidup seperti ini dia hidupnya itu hanya dari aki langsung sumbernya ya, enggak tanpa ada pengisian, karena kiproknya sudah dilepas. Intinya untuk menentukan kiprok mati atau enggaknya, kita lakukan pengecekan kabel putihnya dulu nih teman-teman. Kita tempelkan di sini, kita robah ke AC sini, AC dulu ya sini. Ini karena ada berdekatan kayak gini ya, lalu pengecekannya kabel putih kita tempelkan salah satunya di sini. Tahu kita tempelkan langsung kabel putih, kita tempelkan sini. Ini di kabel putih ya, yang dari spool buat ke arah kiproknya itu buat pengisian spool. Biasanya tegangannya lebih gede daripada kabel yang kuning ya, yang biasa buat lampu depan penerangan. Kita cek di sini. Tuh. Ini dalam keadaan stasioner, tinggi banget, tapi rata-rata spool itu tinggi dia. Spool putih. Ini arusnya karena arus AC ya, bukan DC.
sampai tinggi sekali, tapi ini kan 200 ya, 200 bukan 100. Jadi komanya ini koma ini kita anggap ada dulu ya, bagian spoolnya. Artinya untuk spool itu dia bekerja, kita lakukan pengisian. Sementara yang dari sini kita cek di sini. Kita cek kabel merah ya, di kabel merah ini lihat sumber apinya kita akan robah ke DC lagi, cukup di 20 volt. Kita tempelkan salah satunya penasa. Oh, 1148 dia bakal makin turun karena tidak adanya pengisiannya. Kabel merah ya, ini terjadi testaknya, ini terjadi induksi berdekatan ini sampai capek. Ini bakalannya terus turun, bakalannya isi akinya bakal berkurang karena tidak ada pengisian. Jadi kita langsung colok ke sini aja dulu. Kita coba kiproknya nih, kita matikan, kita pasang kiproknya, atau yang bernama regulator juga bisa disebut regulator. Ini kita pasang kiproknya yang baru, nanti bakalan bekerjanya itu dia terasa hangat ya teman-teman. Ini kita langsung colok karena sama yang bekasannya nih warnanya, jadi kita langsung colok aja. Nanti kita cek voltasenya juga ya, tapi ini bautnya dipasang dulu untuk di sini pendingin juga buat. Jadi andai nanti jika sudah normal itu akinya ketika diperiksa itu voltasenya itu menaik ya teman-teman, dari 12 itu bisa ke 13, 14, 15. Oke, kita hidupkan dulu. Ini kita biarkan hidup dulu, kita cek. Tuh, naruhnya di mana? Ini motor dalam keadaan hidup ya, kita lakukan pengecekan. Nih. Ada. HP-nya terjatuh ini. Ini ada tanda-tanda naik ya teman-teman. Tadi 12 P4. Apa nih, kita harus di ini gasnya agak tinggi ya. Kalau nyampe 13 itu udah, oh ini bergerak. Saya tangannya nih. Oh, ini naik ya, udah langsung bekerja. Tadinya dia diem aja kalau nggak naik. Ini lepas lagi nih. Ini mesti di. Oh, naik ya. Ini terjadi perubahan voltase ke arah naik ini. Ini harusnya normal, ini lepas lagi nih. Kalau turun itu lepas. Cekan ininya. Tuh. Ini lepas dulu. Tapi ini udah normal sih. Jadi kalau kiproknya udah normal itu, pengisiannya udah normal itu,
voltase saat di multitesternya itu bakalan berubah-ubah ya ketika posisi langsam maupun mulai digas tinggi ya. Terus di sininya bakalan terasa hangat, mulai bekerjanya kiprok itu hangat. Kalau misalkan enggak hangat-hangat berarti kiproknya itu bisa jadi udah nggak bekerja. Sekalipun hangat juga belum tentu bekerja sih. Tapi diceknya itu dari voltasenya itu atau ntar akinya ngedrop. Ini ada motor apa sih, Kawasaki ya, minta di servis. Atau bisa lakukan pengecekan kiproknya sudah normal atau enggaknya, kiprok mati ada hidupnya. Kita coba kiprok barunya kita pasang, lalu kita lepas akinya ya. Akinya kita lepas bagian pengisiannya untuk pengecekan dia kiprok itu bisa bekerja atau enggak. Karena untuk motor-motor jenis Scoopy karbu ini biasanya walaupun aki ngedrop itu masih bisa hidup bekerja tanpa kita coba. Ini untuk pengecekannya ya. Tuh, hidup ya. Ini tanpa aki. Kalau yang tadi kan kiproknya dilepas karena menggunakan aki hidupnya. Ini hidup tanpa aki. Cara pengecekannya gini. Tapi sebaiknya untuk motor-motor yang seperti ini tetap harus menggunakan aki ya. Artinya aki itu harus terpasang karena dikhawatirkan nggak tahan lama. Ini hanya untuk pengujiannya aja ya. Jadi ini saya ganti kiproknya motor Scoopy karena ini 2 kali akinya di yang kondisi bisa starter itu ngedrop lagi. Sementara kondisi lainnya itu normal ya. Dan soketnya itu jalur sikringnya itu di soket sikringnya maupun di soketnya dia bagus. Jadi ini bisa hidup tanpa aki. Kalau yang tadi yang bikin aki ngedrop itu dia hidup tanpa kiprok. Jadi hanya mengandalkan isi dari aki tapi tidak melakukan pengisian pada kiprok oleh kiprok ya. Karena kiproknya itu mati. Jadi ini saya ganti kiproknya karena kiproknya itu mati. Akinya diabaikan dulu, biasanya udah bisa starter lagi jika lakukan pengisiannya. Tapi ini diisi dulu. Ini kita ulang lagi, dilakukan pengisian atau kita coba lagi karena ya, akinya itu sebenarnya isinya masih ada, cuman kurang full ya karena berkurang. Ini udah mulai dihidupkan tadi. Kita cek ini bisa starter apa enggak ini. Kita taruh di sini dulu, agak susah sih ngeceknya. Ini takut HP-nya jatuh dah. Ini kita lakukan tombol starter. Ini akinya masih diisi dulu, masih dihidupkan dulu dia. Karena berarti akinya itu udah ngedrop agak jauh. Biarkan dihidupkan, dilakukan pengisian dulu. Kalau seperti ini motor hidup tapi sedang melakukan pengisiannya karena tadi voltasenya itu mulai naik di gas-gas itu. Ini biarkan tunggu full dulu isi dari akinya. Agak lama sih ntar kalau kita isi full dulu. Kalau udah full baru kita coba starternya ya, karena ini yang bawa perempuan pengennya bisa langsung pakai starter ya. Kalau buat kick starter itu agak susah, nggak terbiasa pakai kick starter karena harus standar tengah dulu atau motor metik. Oke teman-teman, ini udah dilakukan pengisian dengan cukup lama ya. Dari tadi dengan tadi lakukan rapi-rapi. Untuk sebelum ditutup kita cek dulu. Ini udah cukup diisi cukup lama ya. Kita matikan motornya. Ini kalau akinya udah full seharusnya udah kuat buat ngangkat starter ya. Oke. Jadi ini yang kita ganti ya, ini namanya kiprok atau regulator. Ini channel-channel yang membahas tentang pergantian permasalahan ini udah banyak sih. Permasalahan kiprok seharusnya dengan banyaknya channel-channel di YouTube itu. Tapi ini sebagai tambahan saya saja, kebetulan kalau nggak salah belum ada yang ganti kiprok untuk motor Scoopy karbu ya. Ini motornya masih enak ya, namanya masih
itu kalau kita gantinya pakai yang asli itu lebih aman ya, dan kalau tidak ada permasalahan yang lain seperti kabel koset atau apa, ini tahan sekali nih bertahun-tahun nih. Beda dengan pakai kiprok yang lokalan imitasi ya. Nah, itu untung-untungan banget ya barang-barang elektronik, tapi saya anjurkan buat kiprok itu sebaiknya cari yang asli ya, yang kode-kode seperti ini. Begitu saja teman-teman, ini video ini semoga membantu bagi teman-teman yang coba ngatasin di motor-motor Scoopy atau user pengguna motor Scoopy ya, yang pengen coba otak-atik permasalahan saat terjadi motor itu sering akinya tekor, ngedrop. Jadi kalau penyebab aki tekor itu karena motornya dipakai, jadi selama hidup itu dia menggunakan isi dari aki ya, tanpa adanya pengisian, dari pengisiannya yang error. Begitu saja, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.